Oke, selamat pagi Mas Sofyan dan teman-teman kelas PPDK kelas C semuanya. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis film dokumenter mengenai Jero Mangku di Bali. Sebelumnya kami izin perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Naura Tira Raihana. Saya Merianti Kanaebi. Saya Aliana dari Oke, pertama-tama kita bakal masuk dulu ke pendahuluan. Jadi film dokumenter Traditional Healers in Indonesia, Jero Mangku, ini tuh menampilkan dokumentasi visual mendalam mengenai kehidupan sehari-hari pemangku agama di Bali yang fokusnya itu pada peran budaya, tradisi, dan spiritualitas kehidupan masyarakat lokal Bali. Dokumenter ini juga tidak langsung menyoroti kompleksitas budaya lokal dan bagaimana budaya tersebut tuh diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui sudut pandang kualitatif, film dokumenter ini menyampaikan berbagai data isu sosial budaya seperti peran tokoh agama, perubahan sosial, dan keberlanjutan tradisi di dunia modern yang dapat diteliti lebih lanjut lagi. Oke, boleh lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai isi film dokumenter dan strategi etnografi yang digunakan. Nah, video dokumenter ini tuh memperkenalkan sosok Jero Mangku yang merupakan pemimpin keagamaan di Bali dan telah menjalani perannya selama 40 tahun. Di awal video tuh juga dikasih tahu kalau misalkan Jero Mangku itu berbagi pengalamannya. Jadi dia tuh dulu pernah mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan dan disembuhkan secara medis, tapi kemudian hari itu dia dapat sembuh berkat sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, yang menggambarkan kepercayaan mendalam tentang kekuatan spiritual yang ada di sekitar kita. Oke, terus juga film dokumenter itu juga berfokus pada seorang perempuan bernama Gusti Ayu yang menderita rasa sakit di kakinya yang jadi kakinya itu selalu bergetar kaku. Dalam pencarian bantuan itu dia tidak bisa disembuhkan oleh ritual-ritual dan upacara ataupun pengobatan yang telah dilakukan, tapi akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Jero Mangku. Dan di sini juga dikasih sebuah rekaman di mana Jerome aku melakukan upacara ritual dengan menyalakan rokok. Nah, penyalaan rokok ini tuh juga menampilkan sebuah simbolis di mana ada sosok-sosok tak kasat mata yang kita tidak bisa lihat. Nah, jadi ini seperti mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberadaan makhluk-makhluk spiritual yang memengaruhi kehidupan manusia. Dan dari ritual itu juga Jaromangku itu mendapatkan pesan dan memberikan pesannya kepada Gusti Ayu ini yang bahwa tuh ada sebuah batu di rumahnya yang dapat menimbulkan rasa sakit. Jadi dikasih sebuah suruhan dan agar penyakit itu bisa sembuh. Boleh dilanjut, Alia? Oke, terus kita masuk ke strategi etnografinya. Jadi di sini ada 4 strategi etnografi. Yang pertama itu mengenai observasi partisipatif. Strategi ini tuh memberikan kesempatan kepada pembuat film untuk terlibat langsung dalam praktik ritual dan upacara yang dilakukan. Jadi dengan mengamati ritual dan interaksi langsung antara Jero Mangku dan pasiennya, atau yang datang untuk meminta bantuannya, penonton tuh dapat melihat dinamika yang terjadi termasuk aspek spiritual dan sosial yang tidak selalu terlihat dalam wawancara. Observasi ini juga membantu menangkap nuansa emosi dan makna dari setiap tindakan yang dilakukan selama ritual. Selanjutnya ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini tuh menggunakan pertanyaan terbuka yang membuat kita dapat menggali pengalaman pribadi, keyakinan, dan harapan masyarakat lokal Bali yang ada di video ini. Metode ini juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai bagaimana kepercayaan terhadap kekuatan spiritual berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dan bagaimana Jero Mangku itu berperan sebagai mediator antara dunia fisik dan dunia spiritual. Terus ada dokumentasi ritual dan upacara, di mana ini adalah strategi penting juga karena dengan ini tuh kita bisa menangkap momen-momen sakral dan penonton diberikan kesempatan untuk memahami arti penting dari setiap elemen dalam ritual, seperti penyalaan rokok tadi. Yang terakhir itu ada representasi visual yang mendalam. Strategi ini mencakup penggunaan gambar, simbol, dan elemen visual
yang mendukung narasi sehingga memperkuat pesan dan hubungan penonton dengan pengalaman yang ditampilkan di film dokumenter ini. Nah, jadi dengan strategi-strategi ini tuh film dokumenter Jero Mangku itu berhasil memberikan pandangan yang mendalam dan kaya budaya tentang praktik Jero Mangku serta konteks budaya yang melingkupinya, memungkinkan penonton untuk merasakan keunikan dan kompleksitas kehidupan spiritual masyarakat Bali. Oke, boleh lanjut Alia. Nah, jadi selanjutnya itu apakah diperlukan studi literatur sebelum melakukan penelitian ke lokasi studi, juga penelitiannya merupakan penelitian dengan pendekatan induktif. Nah, jadi itu kita harus tahu dulu nih penelitian induktif itu apa. Nah, jadi penelitian induktif adalah pendekatan yang berasal dari data yang ada di lapangan. Nah, data yang kita sudah dapat di lapangan nanti akan dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sesuai dengan data tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan kalau penelitian induktif ini penelitian yang pembiakan fakta-fakta di lapangan itu yang berbicara. Nah, tadi peneliti cuman tinggal menganalisis dan menghubungkan fakta tersebut dengan teori yang ada. Nah, jadi apakah dengan pengertian tersebut studi literatur ini diperlukan? Jadi menurut saya sih dengan melakukan studi literatur, peneliti itu dapat yang pertama memahami konteks dan mendapatkan informasi mengenai lokasi tersebut di mana eh, peneliti nanti dapat memahami konteks dan mendapatkan informasi sehingga saat turun lapangan nanti tidak ada kesalahpahaman atau hal-hal yang menyinggung antara peneliti dan masyarakat dalam lokasi studi tersebut. Informasi-informasi tersebut tuh bisa aja berupa seperti sejarah, kondisi sosial, tradisi, dan kepercayaan mereka. Terus selanjutnya, eh, dengan melakukan studi literatur, peneliti ini dapat mengetahui penelitian-penelitian terdahulu di lokasi yang sama sehingga tidak peneliti bisa menghindari topik yang sama yang sudah dibahas sebelumnya. Tetapi kalaupun emang peneliti ingin mengangkat topik yang sama, peneliti dapat mengembangkan atau menspesifikkan topik tersebut sehingga studi literatur juga dapat membantu peneliti memahami topik yang akan ia teliti sehingga dapat memudahkan peneliti dapat menyusun pertanyaan penelitiannya. Yud. Jadi apa sih yang harus disiapkan sebelum turun masuki situasi turun lapangan atau memasuki situasi sosial dalam film dokumenter di rumah tersebut. Nah, jadi sebelum evaluasi di lapangan pada masyarakat dalam film tersebut, peneliti dapat melakukan yang pertama itu studi literatur seperti yang sudah dijelaskan. Studi literatur ini dapat memudahkan peneliti untuk menemukan topik dan juga pertanyaan sebagai panduan yang dapat memudahkan proses saat di lapangan nanti. Peneliti juga dapat menggali informasi mengenai sejarah, tradisi, dan kondisi sosial budaya di sana. Nah, dengan memahami kondisi masyarakat di sana atau tradisi bagaimana budaya di sana, peneliti dapat memahami bagaimana mereka melihat sesuatu dan menghindari konflik atau melakukan hal yang menurut mereka tidak etis. Terus selanjutnya peneliti tentu harus mendapatkan izin atau akses untuk memasuki lokasi tersebut, sehingga tidak timbul kecurigaan atau kesalahpahaman. Selanjutnya, peneliti dapat mencari seorang atau biasanya warga lokal yang dapat menjadi pendamping mereka untuk turun ke lapangan. Pendamping warga lokal atau juru kunci ini dapat memudahkan peneliti saat turun lapangan karena pendamping mengenal lingkungan atau situasi sosial di masyarakat tersebut dengan baik. Pendamping juga dapat memudahkan komunikasi peneliti dengan narasumber atau kalau di film itu dia romangku di mana dia romangku itu di film dokumenter lebih fasih bahasa Bali. Selanjutnya, selain hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, peneliti juga harus menyiapkan diri dengan menghormati sosial budaya masyarakat dan juga tidak bias. Harus netral dan tidak menghakimi, terus juga terbuka terhadap pengalaman atau pandangan baru yang mungkin berbeda dengan apa yang peneliti yakini.
Yang berikutnya, apa yang dilakukan agar terjadi raport baik dengan masyarakat? Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang pertama itu memahami dan menghormati budaya lokal. Dalam film yang kita nonton tentang Jero Mangku, seorang pimpinan spiritual, upaya dalam konsultasi pada masyarakat Hindu Bali mempromosikan nilai-nilai spiritual dan tradisional serta membina hubungan baik dengan masyarakat. Yang kedua itu adanya kejujuran dan integritas. Agar seseorang percaya pada seorang spiritual atau pimpinan seperti Jero Mangku, mereka harus menunjukkan kejujuran dalam tindakan, bukan hanya dengan kata-kata mereka saja. Yang ketiga, pendekatan emosional dengan masyarakat. Agar mendengarkan keluhan orang lain, agar ada rasa kepercayaan muncul dari masyarakat tersebut, sehingga mereka itu merasa adanya kedekatan, agar mereka bisa membicarakan apa yang mereka rasakan dalam spiritual itu, agar bisa dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka alami. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri pada zaman. Pada film itu juga, Jero Mangku tidak hanya berpatokan pada zaman itu saja, akan tetapi dalam perkembangan zaman dia juga mengikuti, akan tetapi tidak lupa akan tradisi yang sudah ada. Selanjutnya, dari kesimpulannya, melalui ritual dari film yang kita nonton itu, melalui ritual dan doa, ia membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah fisik dan spiritual sambil menjaga harmoni antara mereka dan alam leluhur mereka. Dia menunjukkan kesetiaan dan kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugasnya yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadapnya. Demikian presentasi kelompok kami. Sekian.